Seorang perawat muda mencium kantong infus dengan manis. Ciuman itu membuat si gendut sangat senang. Dia tiba-tiba merasa beruntung karena jatuh sakit. Malam itu, dia membawa infus berkeliling rumah sakit, mencari perawat Daun yang sedang berjaga hari ini. Saat dia melihat Daun di lorong, Daun sedang sembunyi merokok di sana. Kamu mengejutkanku. Si gendut memandanginya dengan bingung. Kenapa? Perawat merokok itu aneh ya? Tidak, justru sangat imut. Si gendut melihat cincin di jari manis Daun. Sekejap dia terlihat kecewa. Daun buru-buru menjelaskan itu cincin kelulusan. Wajah si gendut langsung ceria kembali. Saat mereka bicara, kepala perawat menemukan mereka. Siapa yang merokok di sini? Tuan, kenapa Anda bisa merokok di sini? Kalau saya menemukan lagi, kami harus meminta Anda keluar dari rumah sakit. Reaksi Daun sangat cepat. Si gendut baru sadar belakangan. Tanpa tahu apa-apa, dia jadi kambing hitam. Tapi Xiao He tidak marah. Bisa membantu orang yang dia suka. Dia malah senang bukan main. Keesokan harinya, Daun berterima kasih pada Xiao He karena telah membantunya. Sambil bicara, dia santai mengambil sumpit Xiao He, dan mulai makan dengan lahap. Daun tampak mungil, tapi makannya banyak juga. Hanya dalam sekejap, dia hampir habiskan semua makanan Xiao He. Dia sambil minta maaf, dan berjanji akan mentraktir lain waktu. Tidak apa-apa, kamu bisa makan bersamaku kok. Kalian tidak boleh ganggu kakak dari jurusan teknik ya. Kakak, dia mengambil sumpitku. Sangat lucu. Daun memanggilnya dengan lembut. Xiao He Ge. Panggilan itu benar-benar menyentuh hati Xiao He. Selama bertahun-tahun hidup menjomblo, diperlakukan lembut oleh seorang gadis seperti ini. Dia pasti telah menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya. Xiao He yang tidak pernah merokok, meniru Daun dan mulai merokok di lorong. Tapi tak disangka dia malah dimarahi habis-habisan oleh Daun. Hepatitis kuning. Kamu pikir kamu boleh merokok di sini? Saat ganti perban malam itu, Xiao He meminta maaf pada Daun. Dia berjanji tidak akan merokok lagi, karena shift malam membuatnya sering mengantuk. Kadang tanpa sadar, dia tertidur di ranjang Xiao He. Xiao He pun dengan sukarela mempersilakannya beristirahat di sana. Apa aku tidur terlalu lama? 172 detik. Kamu tidur selama 2 menit 52 detik. Lama-kelamaan, waktu Daun beristirahat di sana makin lama. Gaya tidurnya juga makin sembarangan. Hampir saja dia mendorong Xiao He jatuh dari tempat tidur. Saat memberikan infus pada Xiao He, Daun akan memberikan stiker hati, mendoakan agar dia cepat sembuh. Siapa yang tidak bisa jatuh cinta pada Daun seperti itu? Xiao He yang sudah jatuh cinta, mengajak Daun makan malam mewah. Daun memakannya dengan sangat lahap. Masakan ibumu sungguh luar biasa. Pacarmu pasti sangat beruntung. Aku bahkan sama sekali tidak punya pacar. Aku paling benci orang bicara kasar begitu. Penyakit Xiao He sudah hampir sembuh. Dia akan segera keluar dari rumah sakit. Dia langsung berpura-pura sangat lemah dan sakit parah. Dia benar-benar tidak ingin keluar. Kalau keluar, dia tidak bisa melihat Daun lagi. Temannya berkata padanya, kalau suka, ungkapkan saja dengan berani. Dia membawa seikat bunga kecil. Saat memberanikan diri untuk menyatakan cinta, ternyata yang muncul malah kepala perawat. Ada apa sih? Aku baik-baik saja kok. Daun mengambil cuti beberapa hari. Sampai hari Xiao He keluar rumah sakit. Dia belum juga melihat Daun lagi. Beberapa hari kemudian, Xiao He yang belum rela pun kembali ke rumah sakit. Dia menemukan nomor Daun di jadwal perawat. Tapi karena ketahuan kepala perawat, dia hanya sempat mengingat 7 digit pertama. Dia pun pakai cara paling klasik, mencoba kombinasi digit terakhir satu persatu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Setelah mencoba lebih dari 100 nomor, dia benar-benar berhasil menghubungi Daun. Daun bilang dia tidak enak badan, makanya ambil cuti beberapa hari. Xiao He pun memberanikan diri. Dengan gugup menyatakan perasaannya lewat telepon. Dia membayangkan 100 kemungkinan jawaban, tapi tidak menyangka Daun akan menjawab seperti ini. Kamu mau datang menemuiku? Apa? Sekarang aku sendirian di rumah. Kamu mau datang menemuiku? Xiao He yang kegirangan langsung lari ke kamar orang tuanya, mengambil kunci mobil ayahnya, menginjak gas. Dia langsung meluncur ke rumah Daun. Beberapa hari tak bertemu, rambut lurus Daun sudah berubah jadi keriting. Di dalam rumah suasananya suram. Daun terlihat agak lelah, hanya berdua di dalam satu ruangan. Xiao He merasa sangat gugup. Dia gelisah dan tidak tenang. Ingin cepat-cepat pergi dari sana. Kamu masih butuh banyak istirahat. Aku pamit dulu ya. Apa kamu mau menginap di sini malam ini? Apa? Tetaplah di sini menemaniku. Lebih baik menurut saja. Daun berkata. Tidur memeluk Xiao He yang gendut membuatnya merasa aman. Hanya saja tangan kecil Xiao He agak nakal. Kamu sedang apa? Aku tidak sengaja. Sungguh bukan maksudku. Bagaimana bisa kamu tidak sengaja seperti itu? Pagi keesokan harinya, Xiao He membantu Daun mengganti bohlam rusak di pintu masuk. Dia juga menyiapkan sarapan lezat. Xiao He tidak menyangka, hal kecil itu bisa membuat Daun terharu hingga menangis. Terima kasih sudah membantuku ganti bohlam. Daun mencium Xiao He secara spontan. Xiao He pun membalas dengan penuh semangat. Tunggu, tidak, bukan itu maksudku. Bukan seperti itu. Baiklah,
Xiao He jatuh cinta sepenuhnya. Setiap hari membuang sampah untuk Dawn membuatnya bahagia. Dia menjemput Dawn pulang kerja dengan mobil, dan memamerkan pacarnya ke seluruh dunia. Dawn, pacarku Dawn. Aku akan hubungi nanti. Sampai jumpa. Hati-hati ya. Mobil itu lumayan mahal ya. Oh ya, itu mobil mewah ya. Ya, betul. Dawn, siapa yang lebih gemuk? Aku atau dia? Xiao He begitu menggemaskan. Mana bisa dibandingkan? Benarkah? Lalu Xiao He melihat cincin di tangan Dawn hilang. Dawn bilang cincin itu hilang tanpa sengaja. Xiao He merasa kasihan karena Dawn harus kerja malam. Pekerjaannya hampir stabil sekarang. Nanti dia ingin Dawn berhenti kerja. Dawn memeluk Xiao He dengan lembut. Pelukannya yang gempal terasa sangat aman. Kamu bisa memelukku juga. Dawn berkata, ada temannya yang menjual paket wisata ke Pulau Jeju. Dia ingin Xiao He menemaninya liburan ke sana. Dawn tampaknya cukup akrab dengan Pulau Jeju. Dia membawa Xiao He ke toko dessert. Dia sangat suka macaron di sana. Penjualnya juga mengenal Dawn sebagai pelanggan tetap, dan memberinya diskon. Dawn menggigit macaron lalu menyodorkan ke Xiao He. Tapi Xiao He menggelengkan kepala. Mulai sekarang, dia ingin berhenti makan makanan manis yang bikin gemuk. Karena sekarang dia ingin pakai baju couple dengan Dawn. Tapi ukuran paling besar pun tidak cukup untuknya. Melihat pasangan lain memakai baju couple di sebelahnya, Xiao He merasa sedih sekali. Dawn menyadari suasana hati Xiao He. Keesokan harinya dia membelikan Xiao He sepasang sepatu couple. Apa karena tidak bisa pakai baju couple, jadi diganti sepatu couple? Bukan kok. Aku cuma merasa sepatu ini cocok banget buat kamu. Xiao He sangat senang. Dia bilang akan memakai sepatu pemberian Dawn itu untuk serius menurunkan berat badan. Tahun depan mereka akan ke Jeju lagi pakai baju couple, merayakan Natal bersama Dawn. Aku pasti akan kurus. Oke Dawn, lihat ya. Aku benar-benar akan diet. Percaya padaku. Xiao He menepati ucapannya. Dia benar-benar pantang menyerah. Berlatih dengan serius setiap hari. Dari musim dingin ke musim panas. Dia benar-benar berubah total. Dari si gendut jadi pria keren. Mereka sudah bersama begitu lama. Tapi hubungan mereka masih sangat baik. Setiap pagi sebelum kerja, Xiao He selalu mencium Dawn. Dan membuang sampah sebelum berangkat. Tapi belakangan buangnya makin sembarangan. Karena dia sangat fokus bekerja. Xiao He dikirim ke kantor pusat di Seoul. Itu adalah kesempatan besar. Tapi itu juga berarti, mereka harus menjalani hubungan jarak jauh. Xiao He membeli mobil kecil, agar bisa pulang setiap hari. Untuk pertama kalinya Xiao He merasakan betapa parahnya macet di pagi hari dari Incheon ke Seoul. Melihat pengemudi lain yang frustrasi di sebelahnya, Xiao He tersenyum dan mengejek. Kalau tahu begini, harusnya bangun lebih awal dan siap-siap. Dia tak pernah menyangka, tak lama kemudian, dia juga akan jadi salah satu dari orang-orang frustrasi itu. Setelah tiba di kantor pusat, Xiao He baru tahu bahwa bukan hanya dia yang dikirim. Ada juga rekan wanita bernama Bao Ying. Mungkin karena mereka bersaing, Bao Ying sangat tidak suka padanya. Selalu menentangnya dalam segala hal. Xiao He merasa sangat tersiksa saat dia menceritakan hal ini pada Dawn. Dawn menenangkannya dan bilang jangan terlalu dipikirkan. Kerja keraslah, dan jalin hubungan baik dengan rekan kerja. Pekerjaan itu diberikan kepada mereka berdua. Sebuah proyek yang sangat penting. Xiao He harus lembur setiap hari. Tak peduli seberapa larut, Xiao He tetap menyetir pulang ke rumah. Beban kerja yang berat setiap hari membuatnya sangat lelah. Ia ingin bermesraan dengan Dawn, tapi malah tertidur di pelukannya. Macet pagi dan sore jadi mimpi buruknya setiap hari. Dawn pun tak tega melihat Xiao He sesakit itu. Mereka akhirnya sepakat hanya bertemu setiap akhir pekan. Setelah melewati begitu banyak malam panjang, proyek mereka akhirnya sukses besar. Setelah bersama begitu lama, rasa permusuhan awal di antara mereka pun sirna. Saat Bao Ying minum alkohol, Xiao He akan menyuruhnya jangan terlalu banyak. Ketika Bao Ying mabuk dan bicara ngawur pada atasan, Xiao He segera menutup mulutnya dan menyeretnya pergi untuk sadar. Saat pulang larut malam setelah jamuan kerja, Dawn kebetulan harus kerja shift malam dan tak bisa pulang. Meski tinggal di rumah yang sama, mereka bisa lama tak bertemu. Dawn bilang dia sudah beli bohlam baru, meminta Xiao He bantu mengganti. Tapi Xiao He selalu lupa. Saat Dawn menghubunginya, Xiao He selalu bilang dia sibuk. Dan balasannya makin lama makin asal-asalan. Di kantor, Bao Ying tampaknya mulai tertarik pada Xiao He. Dia sering menunjukkan perasaan padanya. Dan Xiao He tampaknya mulai terbiasa dengan kehadiran seseorang di sisinya. Melihat Bao Ying tidur di meja, dia hendak menyelimuti dengan jaketnya, tapi mendadak teringat Dawn. Tangan yang hendak dia ulurkan pun ditarik kembali. Zhang He, apa yang sedang kamu lakukan sebenarnya? Dia sudah janji pulang ke rumah hari ini bersama Dawn. Tapi malam itu Bao Ying mengajaknya minum. Dan dia tidak menolak. Bahkan lebih dari itu, saat Dawn menelpon, dia malah berbohong sedang menemani atasan. Malam itu ketika Dawn pulang, bohlam yang rusak masih berkedip-kedip. Xiao He tetap lembur sampai larut malam. Bao Ying mulai bersikap genit padanya. Dalam ucapannya, dia terang-terangan memberi kode untuk lebih berani. Suasana jadi sangat tegang dan panas.
Dia langsung bangkit dan pergi seolah-olah melarikan diri. Saat kembali ke rumah, malam sudah larut. Dawn memintanya membuang sampah di depan pintu. Sebenarnya hal itu sangat sepele, tapi bagi dua orang yang kelelahan dan hampir putus asa, percikan kecil cukup untuk memicu konflik yang lama tertahan. Dawn mengeluh padanya, karena selama ini belum juga mengganti bohlam rusak. Xiao He menuduhnya membesar-besarkan masalah. Mereka mulai mengungkit semua masalah lama, sampai akhirnya Dawn mengatakan bahwa dia sedang hamil. Baru mereka sama-sama tenang. Tentu saja kondisi sekarang tidak cocok untuk punya anak. Xiao He menemaninya ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungan. Karena merasa bersalah, Xiao He mengambil cuti dan menemani Dawn di rumah. Telepon dari kantor terus berdentang tanpa henti. Dawn bilang dia bisa menjaga dirinya sendiri, dan meminta Xiao He fokus pada pekerjaannya. Xiao He pun kembali ke rutinitas sebelumnya. Pergi pulang dari kantor setiap hari. Beban kerja berat dan perjalanan yang melelahkan telah membuatnya stres berat, sampai-sampai dia tidak punya waktu lagi untuk menemani Dawn. Saat mereka liburan ke Pulau Jeju, ia pun bersikap seperti hanya sedang menyelesaikan tugas. Kata yang paling sering dia ucapkan adalah, lelah. Dawn merasa sangat kecewa. Dia juga sering kerja malam dan kelelahan, tapi tetap ikut liburan, untuk menjaga hubungan mereka tetap baik. Jangan nangis, Bao Yingku yang manis. Xiao He memegang wajah Dawn, tapi menyebut nama wanita lain. Menghadapi pertanyaan Dawn, Xiao He menjelaskan bahwa dia tidak sengaja menyebut nama rekan kerjanya. Dawn sangat kecewa. Dia tidak ingin percaya lagi pada Xiao He. Xiao He merasa dirinya juga sangat dirugikan. Padahal dia tidak melakukan apapun dengan Bao Ying, dan dia sudah berusaha keras menahan lelah untuk menemani Dawn. Dia merasa tidak pantas diperlakukan seperti ini. Jadi kamu datang mencariku bukan karena merindukanku? Kamu sudah tidak akan mencariku karena rindu lagi? Selalu aku yang memaksamu untuk datang, kan? Aku datang tentu saja karena aku merindukanmu. Ku sangat peduli padamu. Jadi, kamu peduli padaku, tapi aku lebih peduli pada anak yang kamu tinggalkan. Apa? Hei, itu salahku sendiri. Begitu kalimat itu keluar, tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki segalanya. Beberapa hari kemudian, Xiao He menerima cincin yang dikembalikan Dawn. Mereka resmi putus. Kali ini Xiao He tidak menolak Bao Ying lagi. Mereka melakukan segala hal dengan penuh gairah. Tanpa sengaja Xiao He menerima pengingat dari agen perjalanan. Itu adalah perjalanan ke Jeju yang dulu mereka pesan. Dia mengirim pesan ke Dawn. Perjalanan ke Jeju belum dibatalkan. Kalau kamu punya pasangan, silakan pergi saja. Kenapa statusnya belum diganti sih? Bikin aku makin merasa bersalah. Sekejap mata, sudah Natal lagi. Dia sadar bahwa dia masih belum bisa melupakan Dawn. Awalnya dia pikir Dawn akan membatalkan perjalanannya ke Jeju. Tapi ternyata Dawn benar-benar pergi ke Jeju. Dia segera kembali ke kantor, mengambil cincin itu kembali, dan memutuskan mengejar Dawn ke Jeju. Saat akan pergi, petugas kebersihan di kantor berkata penuh makna, ketinggalan taksi masih bisa tunggu yang berikutnya. Tapi kalau ketinggalan seseorang, maka itu sudah terlewat selamanya. Di Jeju, dia benar-benar melihat Dawn di luar bandara. Dia langsung turun dari mobil, berlari ke arah Dawn yang sedang melambaikan tangan padanya. Keduanya bertabrakan, dan jatuh ke tanah. Dawn berlari dengan wajah cemas. Tapi ternyata bukan ke arahnya. Kamu nggak apa-apa, kamu terluka, maaf banget. Ternyata orang yang ditunggu Dawn adalah si gendut. Waktu pun kembali ke 3 bulan yang lalu. Dawn merawat seorang pasien gendut. Pasien itu punya nama yang sama dengan pacarnya. Saat itu, Dawn sedang berselisih dengan pacarnya, Xiao He. Merokok adalah caranya melampiaskan stres. Dia melarang pasien merokok karena tahu dirinya sedang hamil, nafsu makan besar dan sering mengantuk. Juga karena kehamilan itu, malam saat si gendut menelepon Dawn adalah malam ketika Dawn baru putus cinta. Dia mengeriting rambutnya saat itu juga. Saat dirinya sedang rapuh, si gendut hadir dan sangat memperhatikannya. Itulah kenapa Dawn sampai menangis. Hanya karena dia mengganti bohlam untuknya. Perjalanan ke Jeju setelah putus juga dilakukan bersama si gendut. Saat ini, mereka bertemu lagi di Jeju, namun telah menjadi orang asing. Xiao Hege, kamu tidak apa-apa, bisa berdiri. Sakit banget ya, maaf ya, kamu nggak apa-apa. Ya ampun, kenapa kamu ceroboh banget sih? Dawn pergi bersama si gendut. Langkahnya sempat terhenti sejenak, tapi dia tidak menoleh ke belakang. Xiao He pulang ke Seoul dengan hati hancur. Dia langsung menyatakan cinta pada Bao Ying, namun ditolak olehnya. Penugasannya telah selesai. Bao Ying berencana lanjut kuliah di luar negeri. Adapun Xiao He hanya dianggap sebagai teman. Dia tak termasuk dalam rencana hidupnya. Dulu ada pertanyaan viral di internet. Pilih orang yang kamu cintai, atau yang mencintaimu. Bagi Dawn, mungkin itu adalah pilihan penuh keterpaksaan. Di akhir film, terlihat Dawn dan si gendut di bandara. Si gendut dengan rajin membawakan koper untuk Dawn. Tapi Dawn terlihat sangat lelah, bahkan sedikit pasrah.
Apakah dia masih mencintai Xiao He? Mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin semuanya sudah tak penting lagi. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan kembali bersama. Seperti kata pria tua itu, tinggalan taksi masih bisa tunggu yang lain. Tapi kalau kehilangan seseorang, itu benar-benar berakhir. Dalam permainan kejar-kejaran cinta ini, tak ada pemenang sejati. Cinta memang persoalan yang rumit. Pada akhirnya, semuanya hanya bergantung pada hati nurani.